Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mubarrah menceritakan bahwa Khalid bin Makhdam berkata kepada Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in, Mu'adz, mohon engkau kisahkan sebuah hadis Rasulullah yang engkau hafal dan yang engkau anggap itu paling berkesan. Baik, kata Mu'adz, aku akan mengisahkannya. Namun belum lagi mulai kisahnya, Mu'adz ketika itu tampak menangis. Mu'adz berkata, rindu sekali rasanya aku kepada Rasulullah. Ingin sekali aku dapat bertemu beliau. Lalu Mu'adz melanjutkan ceritanya. Ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang menunggang unta dan beliau memintaku ketika itu agar naik ke belakang beliau. Kemudian berangkatlah kami dengan menunggang unta itu. Di tengah perjalanan, beliau menengadah ke langit seraya bersabda, puji syukur kehadirat Allah yang telah menentukan qada atas makhluk menurut kehendaknya, wahai Mu'adz. Benar ya Rasulullah, jawabku ketika itu. Kemudian beliau bersabda, aku ingin mengisahkan sebuah riwayat kepadamu, wahai Mu'adz. Apabila kamu menghafalnya, akan sangat berguna bagimu. Akan tetapi jika kamu memandangnya remeh, maka kelak kamu tidak akan memiliki hujjah dan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Mu'adz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat. Pada setiap langit terdapat 1 malaikat yang menjadi pengawal pintu menurut derajat pintu dan keagungannya. Kemudian naiklah malaikat hafadhah, yaitu malaikat yang bertugas mengawasi amal seorang hamba, membawa amalan si hamba dengan kemilau cahaya bagaikan matahari. Sesampainya di langit bumi, malaikat hafadhah memuji-muji amalan itu. Akan tetapi setibanya pada pintu langit pertama, malaikat pengawal berkata kepada malaikat hafadhah, lemparkan amal itu ke muka pemiliknya, wahai malaikat hafadhah. Aku adalah pengawas orang-orang yang suka mengupat. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar menolak amalan-amalan orang yang suka mengupat, dan supaya aku tidak membiarkannya melewatiku. Lalu malaikat hafadhah membawa turun kembali amalan itu. Keesokan harinya, kembali lagi malaikat hafadhah naik ke langit dengan membawa amal saleh yang berkilau, yang dipandangnya sangat banyak dan terpuji. Sesampainya ke langit kedua, ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama, sebab pemiliknya itu bukan golongan daripada orang yang mengupat. Malaikat pengawal langit yang kedua berkata, berhenti dan lemparkanlah amalan ini ke muka pemiliknya, sebab dia beramal dengan mengharapkan dunia. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Maka para malaikat ketika itu melaknati orang itu, dan malaikat hafadhah membawa turun kembali amal yang dibawanya. Pada hari berikutnya, kembali lagi malaikat hafadhah naik ke langit dengan membawa amalan seorang hamba yang sangat memuaskan. Sedekah, puasa, dan berbagai kebajikan yang oleh malaikat hafadhah dianggapnya amal ini sangatlah mulia dan terpuji. Sesampainya di langit yang ketiga,
Ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama dan yang kedua, sebab pemiliknya bukan orang yang pengupat dan pengharap dunia dengan amalannya. Malaikat pengawal ketika itu berkata, "Berhenti, lemparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku malaikat penjaga sifat sombong. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar aku tidak membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia telah bersikap sombong kepada manusia di dalam majlis-majlis mereka." Lalu malaikat hafazah pun kembali membawa amal itu ke dunia. Hari berikutnya, kembali lagi malaikat hafazah naik ke langit dengan membawa amal hamba yang lainnya, yang terang, berkilau bagaikan bintang dan mengeluarkan suara gemuruh, penuh tasbih, puasa, salat, haji dan umrah. Sesampainya di langit yang keempat, ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua dan yang ketiga, sebab pemiliknya bukan seorang pengupat, pengharap dunia dan sombong. Malaikat pengawal berkata, "Berhentilah wahai malaikat hafazah, lemparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga ujub. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia beramal disertai dengan sifat ujub." Lalu pada hari berikutnya, kembali lagi malaikat hafazah naik ke langit dengan membawa amal hamba yang lainnya, yang sangat baik dan mulia, jihad, haji, umrah, sehingga bercahaya seperti kilauan matahari. Namun sesampainya di langit yang kelima, ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua, ketiga dan yang keempat, sebab pemiliknya bukan orang yang pengupat, pengharap dunia, sombong dan ujub. Malaikat pengawal pintu langit kelima berkata, "Aku malaikat penjaga hasud. Walaupun amalnya sangat bagus, namun dia suka hasud kepada orang lain yang memperoleh kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berarti dia membenci zat yang meridai. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Lemparkan amal ini ke muka pemiliknya." Lalu malaikat hafazah pun membawa kembali amal hamba itu. Hari berikutnya, kembali lagi malaikat hafazah naik ke langit dengan membawa amalan hamba yang lainnya, yang berupa wuduk yang sempurna, salat yang banyak, puasa, haji dan umrah. Sesampainya di langit yang keenam, ia lolos dari malaikat pengawal pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, sebab pemiliknya bukan seorang pengupat, pengharap dunia, sombong, ujub dan hasud. Malaikat pengawal pintu yang keenam berkata, "Aku malaikat penjaga rahmat belas kasih. Berhentilah, lemparkan amal ini ke muka pemiliknya, karena selama hidupnya orang ini tak pernah mengasihi orang lain. Bahkan dia merasa senang jika melihat orang lain ditimpa musibah. Aku diperintahkan oleh Tuhanku wahai malaikat hafazah agar tidak membiarkannya melewatiku." Pada hari berikutnya, kembali lagi malaikat hafazah naik ke langit yang ketujuh, membawa amalan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, berupa sedekah, puasa, salat, jihad dan wara. Suaranya menggelegar bagaikan petir menyambar-nyambar dan bercahaya bagaikan kilat. Sesampainya di langit yang ketujuh, malaikat pengawal berkata, "Aku malaikat penjaga sum'ah. Sesungguhnya pemilik amal ini menginginkan kemasyhuran dalam setiap perkumpulan. Ia menginginkan derajat yang tinggi di waktu berkumpul dengan teman-temannya, ingin mendapatkan pengaruh daripada pemimpin, ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya untuk melewatiku. Sebab ibadah yang bukan karena Allah
itu adalah riya, dan dia tidak menerima amal ibadah orang yang ahli riya. Kemudian malaikat hafadzah membawa kembali amal itu turun ke permukaan bumi. Pada hari berikutnya, malaikat hafadzah seperti biasanya naik lagi ke langit dengan membawa amal ibadah seorang hamba, berupa salat, puasa, haji, umrah, akhlak yang mulia, pendiam, suka berzikir kepada Allah, dengan iringan para malaikat dari 7 lapis langit, hingga terbukalah seluruh hijab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat itu mengantarkan serta mempersaksikan kepadanya akan amal salih yang dilakukan oleh seorang hamba dengan ikhlas di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, wahai hafadzah, malaikat pencatat amal hambaku, akulah yang maha mengetahui akan segala isi hati hambaku. Sesungguhnya dia beramal bukan untukku, tetapi diperuntukkan bagi selain aku, bukan diniatkan dan diikhlaskan untukku. Aku adalah lebih mengetahui daripada kalian. Aku laknat mereka yang telah menipu orang lain dan menipu kalian, tapi aku tidaklah pernah tertipu olehnya. Akulah yang maha mengetahui akan hal-hal yang gaib. Aku maha mengetahui akan segala isi hatinya. Yang samar tidaklah samar bagiku, setiap yang tersembunyi tidaklah tersembunyi bagiku. Pengetahuanku atas yang telah terjadi sama dengan pengetahuanku atas sesuatu yang belum terjadi. Pengetahuanku atas segala sesuatu yang telah lewat sama dengan pengetahuanku atas sesuatu yang akan datang. Pengetahuanku atas orang-orang yang terdahulu sama dengan pengetahuanku atas orang-orang yang kemudian. Aku lebih mengetahui atas segala sesuatu yang samar dan terahasiakan. Bagaimana bisa hambaku menipuku dengan amalnya? Mereka dapat saja menipu sesama makhluk, tetapi aku maha mengetahui akan hal yang gaib. Aku laknat dia. Kemudian 7 malaikat di antara 3.000 malaikat berkata, wahai Tuhan kami, tetaplah laknatmu di atasnya. Kemudian ketika itu semua para malaikat yang berada di langit mengucapkan, tetaplah laknatmu ya Allah kepadanya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar semua cerita itu, Mu'az lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah kami dapat selamat dari semua yang engkau ceritakan tadi? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Mu'az, ikutilah nabimu dalam perkara agama. Lalu Mu'az berkata, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku hanya Mu'az bin Jabal. Bagaimana aku dapat selamat daripada bahaya itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, kamu benar wahai Mu'az. Namun apabila dalam hal perbuatanmu terdapat kekurangan, maka tahanlah lidahmu, jangan sampai menjelek-jelekkan orang, terutama saudara-saudaramu sesama penganut ajaran Al-Quran. Jangan kamu jelek-jelekkan mereka, sebab pada dirimu pun terdapat celah. Janganlah kamu sok suci dengan memandang hina saudara-saudaramu. Janganlah kamu perlihatkan amal perbuatanmu dengan tujuan agar diketahui oleh orang banyak. Jangan kamu terlalu jauh memasuki urusan dunia sehingga membuatmu lupa kepada perkara akhirat. Janganlah kamu mendoakan seseorang dengan ucapan yang berbeda dengan apa yang ada di hatimu. Janganlah kamu memandang agung akan dirimu terhadap manusia yang lainnya, maka akan terputus bagimu segala kebaikan dunia dan akhirat ketika itu. Janganlah kamu berlaku nista dalam majelis-majelismu, sehingga orang-orang pergi menjauh karena keburukan perangai dan akhlakmu. Janganlah kamu suka mengungkit-ungkit kebajikan dan kebaikanmu kepada manusia.
Janganlah pula wahai Muaz kamu merobek-robek perihal pribadi orang lain. Bila itu engkau lakukan, niscaya dirimu kelak akan dirobek-robek pula oleh anjing-anjing Jahannam. Wahai Muaz, sesungguhnya apa yang aku sebutkan kepadamu tadi sangatlah mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cukuplah kamu dengan jalan mencintai untuk orang lain apa-apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu sendiri. Dengan demikian wahai Muaz, maka kamu akan dapat selamat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita agar kita bisa menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang lebih baik di masa yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.